Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu falahu mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani illa yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberi kita nikmat yang berlimpah hingga detik ini. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga masa yang terang benderang hingga saat ini. Hadirin yang saya hormati, hari ini kita masih diberikan nikmat bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan, bulan suci yang penuh berkat, ampunan, dan rahmat Allah. Di bulan ini, umat Islam diwajibkan puasa selama sebulan penuh. Kewajiban bagi tiap muslim yang jika dilakukan dengan penuh keimanan dapat mengantarnya ke surga. Kewajiban berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kamu bertakwa. Dalam tafsir Ibnu Katsir, melalui ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berkitab kepada orang-orang mukmin dari kalangan umat ini dan memerintahkan kepada mereka berpuasa, yaitu menahan diri makan dan minum dan bersenggama dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan sebagaimana puasa diwajibkan atas mereka, sesungguhnya Allah pun telah mewajibkannya atas umat-umat sebelum mereka. Dengan demikian, berarti mereka mempunyai teladan dalam berpuasa. Dan hal ini memberikan semangat kepada mereka dalam menunaikan kewajiban ini, yaitu dengan penunaian yang lebih sempurna dari apa yang telah ditunaikan oleh orang-orang sebelum mereka. Syekh Al-Maroki di dalam kitab tafsirnya seperti diterangkan Ustadz Sayyid Mahathir dalam bukunya Bekal Ramadan dan Idul Fitri. Hikmah dari puasa itu adalah hadirnya sifat takwa dalam diri seorang muslim. Karena puasa membiasakan seorang muslim untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sembunyi maupun ramai. Selama puasa, seorang muslim selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka berani menahan syahwat hanya karena merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi. Perasaan inilah yang jika berlanjut setelah Ramadan akan menjadi sebab takwa seorang muslim. Muara dari ketakwaan itu yang mengantarkan seorang muslim meraih pintu surga Firdaus, seperti disebutkan dalam hadis berikut yang artinya, Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala berkata, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Al-Munzir, telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Fulai, berkata telah menceritakan kepadaku ayahku, telah menceritakan kepadaku Hilal dari Atta bin Yasyar, dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan Rasulnya, mendirikan sholat dan berpuasa pada bulan Ramadan, maka Allah berkewajiban memasukkannya ke dalam surga, baik ia berhijrah di jalan Allah atau duduk di tempat tinggalnya, tempat ia dilahirkannya. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, tidak sebaiknyakah kami mengabarkan orang-orang tentang hal ini? Rasulullah SAW menjawab, dalam surga terdapat 100 derajat yang Allah persiapkan bagi para mujahidin di jalannya, yang jarak antara setiap dua tingkatan bagaikan antara langit dan bumi. Maka jika kalian meminta Allah, mintalah surga Firdaus. Sebab Firdaus adalah surga yang paling tengah dan paling tinggi. Di atasnya ada singgahsana Ar-Rahman dan daripadanya sungai-sungai
yang memancar. Hadis riwayat Bukhari. Melalui hadis di atas, ternyata iman kepada Allah dan Rasulnya, mendirikan sholat dan puasa Ramadan, kemuliaannya sebanding dengan berhijrah di jalan Allah. Saking gembiranya, para sahabat meminta izin kepada Rasulullah untuk memberitahukan kabar gembira tersebut kepada khalayak ramai. Alih-alih mengizinkan, Rasulullah malah melanjutkan sabdanya bahwa Allah Subhanahu wa taala menyediakan surga yang di dalamnya ada 100 derajat, yang mana setiap 2 derajat jaraknya bagaikan langit dan bumi. Subhanallah. Surga tersebut diperuntukkan untuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Rasulullah juga menganjurkan kita agar berdoa memperoleh Firdaus, surga yang paling baik dan paling tinggi. Di atas itulah singgasana Allah Ar-Rahman berada. Di bawah singgasana tersebutlah memancar sungai-sungai yang mengaliri semua surga. Mau surga? Maksimalkanlah iman kita, sholat kita, puasa Ramadan kita. Semoga kita semua bertemu di surga Firdaus. Amin amin ya rabbal alamin. Wamun kolami wa mayusturun. Bila taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.